Shalom saudara-saudari, pada video kali ini saya akan berbagi tema untuk kita, yaitu mengenal gereja. Gereja adalah sasaran yang ingin Allah dapatkan dalam ekonomi kekalnya, di mana setiap orang di antara kita yang telah beroleh selamat berbagai dalam sasaran ini agar Allah mendapatkan dambaan hatinya. Jadi pertanyaannya, apakah gereja itu? Yang pertama, jemaat yang dipanggil keluar. Di atas batu kerang ini, aku atau Kristus akan mendirikan gerejaku, atau Matius pasal 16 ayat 18. Gereja adalah yang hendak didirikan Kristus melalui kematian, kebangkitan, dan keterangkatannya. Kedua, tubuh Kristus. Gereja adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu, atau Efesus pasal 1 ayat 23. Gereja adalah tubuh yang dimiliki Kristus sebagai kepala yang terbentuk dari semua orang yang telah percaya kepada Kristus. Di dalam hayat dan rohnya adalah satu organisme yang berhayat, bukan organisme yang mati seperti organisasi-organisasi atau asosiasi-asosiasi dalam masyarakat. Tubuh adalah kepenuhan seseorang yang merupakan ekspresi orang itu. Demikian pula dengan Kristus, merupakan ekspresi Kristus. Karena Kristus adalah persona yang tidak terbatas, yang luas, memenuhi segala sesuatu dan di dalam segala sesuatu. Maka ia membutuhkan satu tubuh yang besar dan agung untuk dijadikan kepenuhannya. 3. Jodoh Kristus. Efesus pasal 5 ayat 25 mengatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya sebagai hayat." Ini menyatakan bahwa gereja adalah jodoh Kristus. Sebagai tubuh Kristus, gereja menerima hayatnya demi mengekspresikan Dia. Ini adalah masalah hayat sebagai jodoh Kristus. Gereja menerima kasihnya demi memuaskan perkenaan hatinya, dan ini adalah masalah cinta kasih. Keempat, rumah Allah. 1 Timotius pasal 3 ayat 15. Engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran atau realitas terhadap tubuh Kristus. Gereja adalah tubuhnya dan juga jodohnya terhadap Allah. Gereja adalah rumahnya. Rumah ini mengacu kepada tempat kediaman Allah. Pada pihak lain, rumah ini mengacu kepada keluarga atau rumah tangga Allah. Keduanya, baik rumah tangga Allah maupun tempat kediaman Allah, adalah satu. 5. Manusia baru. Dan setelah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui menurut gambar penciptaannya atau Kristus, dalam hal ini atau dalam manusia baru, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, yang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua manusia dan di dalam segala sesuatu manusia, atau Kolose pasal 3 ayat 10-11. 2. Aspek gereja. Yang pertama, aspek universal. Matius pasal 16 ayat 18. Di atas batu karang ini, aku dan Kristus akan mendirikan gerejaku. Gereja yang disinggung Tuhan dalam ayat ini adalah di aspek universalnya, satu-satunya, dan meliputi semua orang yang sudah percaya kepadanya sepanjang zaman dan di mana saja. Yang kedua, aspek lokal. Matius pasal 18 ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan, sampaikanlah soalnya kepada gereja. Gereja yang disebut Tuhan di sini adalah di aspek lokalnya, berjumlah banyak, dan setiap orang yang beriman lokal bisa berbicara dengannya sesuai dengan aspek lokalnya. Gereja muncul di tiap lokal. Sebutan nama gereja. Yang pertama, tak punya nama khusus. Gereja itu unik atau satu-satunya. Karena itu tak perlu memakan nama khusus. Gereja adalah gereja. Tidak seharusnya dibagi bermacam-macam denominasi, misalnya gereja Presbyterian, gereja Lutheran, gereja Baptis, dan lain-lain. Mendenominasikan gereja serupa itu adalah tindakan berlebihan dan menyimpang dari wahyu Alkitab. Yang kedua, dinamai menurut lokalnya. Meskipun gereja unik dalam alam semesta, namun manifestasi lokalitasnya banyak gereja-gereja lokal itu. Tidak ada perbedaan pada sifat hakikinya.
Perbedaan mereka hanyalah letak lokalitas mereka saja, sehingga kita boleh memberi sebutan gereja dengan nama-nama lokalitas yang bersangkutan, seperti di gereja Yerusalem atau Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1, gereja Antiokhia atau Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1, dan ketujuh gereja di provinsi Asia atau Wahyu pasal 1 ayat 4 dan 11. Dan sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.